Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sebelum keberangkatan mereka, Ling Xiao telah memberikan 10 pemburu iblis yang ditunjuk untuk memasuki surga ilusi informasi terperinci tentang kemungkinan pertemuan mereka di masa depan di dalam. Secara general, surga ilusi akan agak damai dan mereka hanya akan bertemu dengan binatang ajaib yang menjaga tungku roh yang mereka temukan. Namun, beberapa keadaan khusus juga bisa muncul. Misalnya, jika konsentrasi niat membunuh terlalu kuat di surga ilusi, itu sangat mungkin dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan sekitarnya. Surga ilusi akan menghasilkan sekitar 20 tungku roh setiap saat, tetapi sebelum tungku roh ini benar-benar diserap, mereka akan tetap menjadi benda tanpa tuan. Dan itu berarti, bahkan jika seseorang untuk sementara menyerap tungku roh, jika dia meninggal, tungku roh akan mendapatkan kembali kebebasannya. Ling Xiao telah memberi tahu mereka tentang sebuah kisah yang pernah terjadi sekali, sekitar 300 tahun yang lalu, ketika surga ilusi telah dibuka. Pada saat itu, perbedaan telah meningkat di antara orang-orang dari aliansi kuil, dan mereka telah mengakibatkan pertempuran yang intens. Saat itu, perubahan telah terjadi di surga ilusi, dan perubahan itu telah dimulai pada hari kedua, berakhir dengan hanya 2 orang yang telah kembali hidup-hidup. Selanjutnya, Ling Xiao telah memberi tahu mereka dengan tulus bahwa metode terbaik untuk mendapatkan tungku roh di surga ilusi lebih untuk mendapatkan persetujuan dari binatang ajaib yang bertindak sebagai penjaganya. Metode yang dapat diandalkan ini juga akan memungkinkan manusia di dalam untuk menghindari kemarahan surga ilusi. Namun, kali ini tidak berakhir begitu damai. Pembantaian iblis itu pasti akan membuat marah surga ilusi. Mungkin tungku roh yang sudah mereka peroleh tidak sedikit, tetapi jika terjadi perubahan muncul pada hari kedua, hanya mereka yang memiliki permata ilusi seperti Long Hao Shen atau KR yang dapat pergi sebelum akhir periode 3 hari. Long Hao Shen mengumpulkan rekan-rekannya, termasuk Zhang Fangfang, dan berbicara dengan mereka tentang kemungkinan perubahan yang telah diberitahukan Ling Xiao kepada mereka. Karena situasinya seperti ini, saya memperkirakan bahwa surga ilusi kemungkinan besar akan menunjukkan beberapa perubahan. Jika ini terjadi, kita juga akan menghadapi krisis yang luar biasa. Karena kita telah memperoleh 4 tungku roh, jika kita meninggalkan tempat ini sekarang, itu dapat dianggap sebagai perjalanan yang bermanfaat. Tetapi jika kita tetap tinggal, kita sangat mungkin tidak akan dapat pergi bahkan jika kita ingin melakukannya nanti. Kita harus menunggu akhir dari periode 3 hari untuk pergi. Haruskah kita pergi atau tinggal? Putuskan, semuanya. Tentu saja kita harus tetap tinggal. Ini adalah kesempatan yang muncul hanya sekali dalam 100 tahun. Siapa yang tidak mau mengambil risiko untuk mendapatkan tungku roh lagi? Lin Xin berkata tanpa ragu-ragu. Sima Xian menggerakkan mulutnya, berkata dengan jijik, betapa kikirnya kamu. Namun, saya juga berpikir kita harus tetap tinggal. Semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas jenderal ke-21 segera sampai pada keputusan yang sama. Mereka ingin tinggal. Pada akhirnya, semua orang akhirnya memandang Zhang Fangfang, yang menyatakan sambil tersenyum, karena kalian semua telah memutuskan untuk tinggal, saya sangat mungkin bisa mendapatkan tungku roh, jadi saya secara alami bersedia mempertaruhkan hidup saya dengan kelompok Anda. Meskipun saya merasa bahwa tinggal adalah pilihan yang berbahaya. Kualitas terbesar Zhang Fangfang adalah ketulusannya. Long Hao Shen dapat merasakan bahwa dia adalah orang yang lugas dan berbicara dari bagian terdalam hatinya, jadi dia telah mengakuinya sejak jauh sebelumnya. Itu benar, memilih untuk tinggal tidak diragukan lagi cukup berbahaya. Tapi Long Hao Shen juga cenderung membuat pilihan ini, dan itu karena alasan sederhana, mereka punya jalan keluar. Itu bukan permata ilusi, tapi menara kematian. Selama Long Hao Shen diberi cukup waktu, dia akan dapat membawa rekan-rekannya secara diam-diam ke dalam menara kematian untuk membuat mereka bertahan hidup jika terjadi bahaya yang berlebihan. Pada akhir waktu mereka di surga ilusi, dia hanya perlu kembali bersama KR untuk pergi ke pintu keluar. Untuk alasan ini, tidak peduli bahaya apa yang mereka temui, mereka akan memiliki jalan keluar.
Sedikit merenung, Long Haoshen mengeluarkan permata ilusinya, menyerahkannya kepada Zhang Fangfang. Saudara Zhang, setidaknya kita bisa dianggap sebagai teman baik. Anda berada di atas kami semua dalam standar, tetapi tidak memperhitungkan permusuhan kami sebelumnya dan bahkan membantu saya beberapa kali. Ambil ini adalah permata ilusi. Jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat Anda lawan, tidak peduli di negara bagian mana surga ilusi itu, Anda dapat diangkut kembali dengan mengandalkan permata ilusi ini, menjauh dari bahaya. Zhang Fangfang menunjukkan keterkejutan, sesuatu seperti ini ada. Kamu memberikannya padaku, tapi bukankah itu berguna untukmu juga? Long Haoshen tersenyum tenang, meskipun saudara Zhang tidak mengatakannya dengan lantang, saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa keraguan jauh di lubuk hati mengapa tim saya ada di sini bersama saya. Namun, ini adalah rahasia tim saya, dan saya tidak dapat memberitahu Anda tentang hal itu. Tapi yang bisa saya katakan adalah karena saya berhasil membawa mereka ke sini, saya juga bisa mengeluarkannya. Tenanglah, permata ilusi ini adalah sesuatu yang harus Anda ambil. Ini dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup Anda pada saat yang paling penting. Zhang Fangfang bergumam pada dirinya sendiri dengan tak tertahankan, oke, kalau begitu aku tidak akan terlalu rendah hati. Kemudian, dia mengambil permata ilusi dengan kehormatan. Setelah mereka selesai makan jatah mereka dan mulai beristirahat, sayangnya, perubahan terjadi di seluruh surga ilusi. Lingkungan sekitar berkedip-kedip saat tampaknya kabut yang menutupi hutan tanpa batas menjadi lebih tebal, sampai mengembun menjadi titik-titik cahaya yang menyebar ke segala arah. Perlahan, perasaan ilusi surga ilusi digantikan oleh rasa realitas, dan energi kehidupan menjadi lebih kuat dari itu. Namun, suasana muram dan sunyi muncul. Fajar, ketika tanda-tanda pertama cahaya pagi mulai terlihat, Long Haoshen melompat dengan waspada. Sebelum mulai beristirahat, mereka telah merencanakan agar semua orang bergiliran berjaga-jaga, dan yang saat ini mengawasi adalah Lin Xin. Namun, dia saat ini menatap ke atas, seolah-olah melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Suara alarmnya segera membangunkan semua orang, yang menatapnya, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mutlak mereka. Keterkejutan mereka adalah karena perubahan di langit. Di sana, mereka melihat awan tebal multiwarna mengapung, dikelilingi oleh energi berfluktuasi yang lembut. Awan ajaib yang menyilaukan ini sangat bergerak, dan dari intinya, kilau berwarna perlahan turun. Bahkan pancaran matahari menjadi lebih lembut karena awan ajaib itu. Dan semua energi kehidupan di dalam surga ilusi tampaknya berputar di sekitarnya. Apakah itu, Tungku Roh? Zhang Fangfang berteriak keheranan. Di tengah-tengah awan ajaib itu ada secercah cahaya yang tampak bahkan lebih besar daripada yang dilepaskan oleh 20 tungku roh lainnya yang telah mereka lihat sehari sebelumnya. Dan dari sini, dapat dilihat betapa tidak normalnya tungku roh ini dibandingkan dengan yang lain. Tanpa disadari, semua penampilan terfokus pada Long Haoshen. Yang paling berpengetahuan dalam kelompok mengenai tungku roh adalah dia. Namun, yang mereka lihat hanyalah senyum pahit dari Long Haoshen. Saya juga tidak tahu tentang tungku roh ini. Dari semua yang ayah saya katakan kepada saya tentang tungku roh, tidak ada yang seperti ini. Jika ini benar-benar tungku roh, maka hanya ada satu penjelasan. Ini bisa menjadi salah satu yang belum pernah muncul di benua ini sebelumnya, tungku roh baru. Kejutan tercermin di semua wajah. Mereka sebenarnya semua adalah pemburu iblis, dan dikenang sebagai aturan yang tidak terikat di menara misi perburuan iblis. Prestasi menemukan tungku roh jenis baru yang belum pernah muncul sebelumnya sendirian akan dihargai dengan 100.000 poin kontribusi. Dari penerbitan pertamanya hingga sekarang, misi ini baru selesai 5 kali, dan ini adalah misi yang telah ada sejak awal, berlangsung dari generasi ke generasi. Tidak ada yang akan tahu tentang kekuatan tungku roh yang sama sekali baru dan tidak dikenal, tetapi karena itu muncul di surga ilusi, dan terlebih lagi dengan sendirinya, bagaimana mungkin tungku roh warna-warni ini menjadi lemah? Apa yang masih kita tunggu? Ayo keluar, Chen Yinger berkata dengan semangat dan penuh ketidaksabaran. Tidak, tunggu. Long Haoshen menghentikan yang lain yang mulai gelisah, apakah menurutmu ini tidak terlalu aneh?
Semua orang menatapnya. Han Yu berkata dengan nada serius, memang tampak sangat aneh. Kemarin, Kapten memberi tahu kami bahwa beberapa perubahan sangat mungkin akan muncul di surga ilusi, dan hari ini, pemandangan mistis seperti itu muncul di depan kami. Mungkin ini benar-benar Tungku Roh, tetapi mungkin juga merupakan jebakan besar untuk memikat kita. Zhang Fangfang mengangguk sebagai jawaban, saya setuju. Bagaimana kita bisa tertarik untuk bertarung satu sama lain tanpa bujukan yang cukup? Bahkan jika surga ilusi tidak memasang jebakan apapun, tungku roh multiwarna ini bergerak sangat lambat di langit, dengan lokasinya yang terlihat penuh, kita tidak hanya akan bertemu sekutu kita di sana, tetapi juga beberapa iblis pasti. Hao Shen, apa pendapatmu tentang itu? Petik 2. Long Hao Shen melihat kecemerlangan warna-warni yang bergerak perlahan turun dari langit. Setelah merenung tak lama, dia menyatakan, pergi ke sana tidak dapat dihindari, bahkan jika itu hanya untuk menyelamatkan rekan-rekan kita yang datang ke sini bersama kita. Namun, saya perlu memperingatkan semua orang sekali lagi, jika Anda bertemu dengan beberapa binatang ajaib yang kuat, tidak ada yang diizinkan untuk menyerangnya. Bahkan jika mereka mengambil inisiatif untuk menyerang kita, kita harus tetap bertahan. Ini adalah arahan penting, yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Jika tidak, itu sangat mungkin akan menyia-nyiakan semua upaya kita sebelumnya. Mendengar nada serius Long Hao Shen, yang lain mengangguk berturut-turut, menyatakan persetujuan mereka. Setelah beberapa saat, Long Hao Shen meminta Zhang Fangfang dan Han Yu tetap bersama, menangani pertahanan di belakang, sementara sisa formasi tidak berubah. Di bawah kepemimpinannya, semua orang langsung menuju ke arah tungku warna-warni yang turun ke tanah. Setelah maju kurang dari 100 meter, Long Hao Shen tiba-tiba berhenti di jalurnya, apakah ada yang menemukan jejak bercak kabut berwarna itu? Mereka sepertinya telah menghilang. Semua orang melihat sekeliling dan memang, bercak kabut bersinar yang sangat aneh yang bersinar dalam semua warna semuanya telah menghilang. Lingkungannya hanya tampak seperti hutan biasa yang besar dengan pepohonan yang kaya dan tidak lebih. Long Hao Shen menyatakan dengan suara yang dalam, sepertinya kita tidak salah, perubahan benar-benar terjadi di surga ilusi. Bos, apa yang harus kita lakukan? Sima Xian bertanya. Long Hao Shen mengangkat tangannya, menyerahkan pedang disiplin cerah kepada Han Yu di belakangnya, saat dia mengeluarkan perisai suci yang mulia untuk dirinya sendiri, kita masih harus maju. Jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya, tidak ada yang diizinkan untuk menyerang binatang ajaib. Keir mengikuti di belakang Long Hao Shen selama ini, mengamati keunggulannya yang percaya diri dengan tatapan lembut. Seperti yang diharapkan, kecerdasan dan persepsinya tidak lebih rendah dari Long Hao Shen. Namun, dia hanya rela bertindak sebagai pendukung untuknya. Dia tidak akan ikut campur dalam keputusannya kecuali Long Hao Shen melakukan kesalahan mendasar dalam memimpinnya. Bagaimanapun, kepercayaan dibangun selama pengalaman sulit semacam ini. Ini adalah contoh sempurna dari sesuatu yang tampaknya dekat, sementara sebenarnya berada sangat jauh. Sebenarnya, mereka melakukan perjalanan selama 1 jam penuh untuk mengejar awan warna-warni ini, tetapi masih tidak dapat melihat jejak potongan-potongan cahaya yang jatuh ke dalam hutan. Namun, perubahan di sekitarnya sangat terlihat. Mereka dengan jelas merasakan bahwa suasana menjadi secara bertahap menjadi lebih khusyuk, dan pada saat yang sama, energi kehidupan tidak tampak selembut sebelumnya. Suara gemuruh yang dalam dan rendah bergema di depan mereka, dan tiba-tiba, sosok besar bergegas langsung ke Long Hao Shen. Sosok ini melompat dari pohon di atas, dan muncul begitu tiba-tiba sehingga bahkan dengan indera superiornya, Long Hao Shen tidak menyadari kehadirannya sebelumnya. Jangan bergerak, semuanya. Melangkah maju, Long Hao Shen mengeluarkan perisai suci mulia, memegangnya secara vertikal. Dengan ledakan keras, tubuh Long Hao Shen didorong ke belakang, dan kedua kakinya meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Namun, siluet hitam besar itu juga memantul kembali, mendarat di dekatnya. Cahaya intens yang dilepaskan dari teknik bersinar terang di sosok Long Hao Shen, saat dia, tanpa niat untuk menyerang, mengeluarkan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light dari tangannya yang lain. Jangan khawatir, temanku.
Long Hao Shen melakukan yang terbaik untuk membiarkan suaranya sendiri terdengar paling lembut, saat dia melihat sosok setinggi 3 meter itu. Ini sebenarnya adalah binatang ajaib pertama yang mereka temui sebelumnya, gorila besar. Gorila itu jelas memiliki pandangan yang dipenuhi dengan niat buruk, tetapi melihat Long Hao Shen, dia mengeluarkan raungan yang menenangkan. Peri elemen cahaya Yating terbang ke arahnya, membisikkan sesuatu di telinga gorila. Long Hao Shen tidak mengerti bahasa binatang itu, tetapi Yating mengerti kata-katanya. Karena itu, dia segera mengatakan kepadanya, "Yating, beritahu teman ini bahwa kita tidak memiliki niat jahat. Kami hanya merasakan perubahan di surga ilusi, dan percaya bahwa rekan-rekan kami bisa dalam bahaya, jadi datang ke sini untuk membantu." Yating dengan cepat menerjemahkan kata-kata Long Hao Shen ke gorila, yang perlahan berjalan di depan Long Hao Shen, melakukan gerakan jempol seperti terakhir kali. Long Hao Shen tidak ragu-ragu untuk mendorong tangannya sendiri ke jarinya, menunjukkan ekspresi jujur. Dia samar-samar mengerti bahwa gorila itu mampu merasakan niat di hati musuhnya melalui beberapa metode. Long Hao Shen benar-benar tidak memiliki niat jahat, dan sebagai putra cahaya yang baik hati secara bawaan, dia murni dipenuhi dengan pikiran yang bersih, sampai-sampai mungkin tidak ada seorang pun di antara semua manusia yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal itu. Tidak lama kemudian, tatapan kebencian dan kemarahan di mata gorila menghilang secara bertahap, saat dia mengangguk ke arah Long Hao Shen sebelum kembali ke kedalaman hutan. Yating segera mengirimkan pesan kepada Long Hao Shen untuk mengikutinya. Di bawah kepemimpinan Long Hao Shen, semua orang dengan cepat mengikuti gorila, menuju ke hutan lebat. Setelah berjalan kurang dari 100 meter, mereka melihat beberapa binatang ajaib yang tangguh dengan penampilan yang tampaknya tidak tertahankan, yang segera menunjukkan reaksi agresif saat melihat kelompok orang Long Hao Shen. Itu adalah kesempatan bahwa mereka memiliki gorila itu untuk memimpin jalan. Dengan belo rendahnya, semua pandangan kemarahan terhadap Long Hao Shen lenyap. Melihat binatang ajaib di sekitarnya, Long Hao Shen memperhatikan dengan heran bahwa binatang ajaib ini ada di sekitar peringkat ke-7 atau ke-8 dalam kekuatan. Tidak ada keberadaan yang sangat kuat di antara mereka, tetapi kekuatan mereka berada dalam jumlah mereka, karena jumlahnya mendekati 20. Selain itu, binatang ajaib ini maju ke arah yang sama dengan mereka, menuju awan mengkilap warna-warni. Melihat Long Hao Shen, Zhang Fangfang tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan rasa hormat. Pengalaman yang mereka miliki sebelumnya membenarkan pilihan Long Hao Shen. Apa yang paling mengejutkannya adalah bahwa Long Hao Shen sebenarnya telah menjalin hubungan damai dengan binatang ajaib yang sangat ganas itu, dan dengan jelas memperoleh pengakuan mereka. Tidak peduli apa, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pikirkan. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya seseorang memperoleh pengakuan sejati dari binatang ajaib dari surga ilusi seperti yang dilakukan Long Hao Shen. Namun, proses bagaimana dia mencapai ini sebenarnya cukup sederhana. Pertama, dia membuat pilihan yang tepat untuk memperlakukan binatang ajaib serta lingkungan di surga ilusi dengan hormat, tidak pernah melakukan tindakan merusak apapun. Dengan cara ini, dia setidaknya tidak membangkitkan niat buruk dari binatang ajaib itu. Adapun poin kedua mengapa dia mendapatkan pengakuannya, itu hanya karena fisik yang dimiliki Long Hao Shen sebagai putra cahaya apa yang diakui oleh surga ilusi bukan hanya status sebagai putra cahaya yang dimiliki oleh Long Hao Shen, tetapi status sebagai putra alam yang sangat jarang terlihat, dan memungkinkan pembawanya untuk mencapai tingkat hubungan harmoni tertinggi dengan alam. Hubungan